Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Para calon pengantin yang berbahagia, kita akan melanjutkan pembahasan kita setelah kita memahami tentang memenuhi kebutuhan keluarga. Di sesi berikutnya adalah tentang mengelola keuangan keluarga. Mengapa mengelola keuangan keluarga atau merencanakan keuangan keluarga itu penting? Karena yang pertama ada tujuan-tujuan yang ingin dicapai tentunya. Yang kedua, biaya hidup yang terus naik dan kehidupan perekonomian yang tidak bisa diprediksi. Kemudian ada resiko-resiko yang semakin besar seperti sakit, kemudian kehilangan pekerjaan ya, PHK, dan usaha yang mungkin gagal atau bangkrut, masalah hutang piutang dan sebagainya. Kemudian ada pelayanan jasa keuangan yang semakin inklusif ya. Apa yang perlu diatur para calon pengantin yang berbahagia? Yang perlu diatur adalah pertama tujuan keuangan, yang kedua adalah arus kas ya, atau cash flow. Di sini tujuan keuangan, ada dana yang perlu disiapkan, kemudian rencana keluarga apa. Kalau dana yang perlu disiapkan ini ada dana darurat misalnya ya, dana sewaktu-waktu dibutuhkan. Ini juga kalau bisa dipisahkan dengan dana yang lainnya. Kemudian dana yang mudah dicairkan ya, seperti misalnya disimpan di dalam bentuk emas misalnya, atau dalam bentuk deposito yang mungkin sewaktu-waktu dibutuhkan lebih mudah dicairkan. Kemudian ada dana pendidikan anak ya, ini juga perlu diatur. Prospek kedepannya si anak mau kuliah di mana, mau melanjutkan pendidikan di mana, nanti harus mulai menabung ya, menyimpan untuk pendidikan anak. Kemudian ada dana hari depan atau pensiun, ini juga perlu dipersiapkan khususnya yang wira swasta, wira usaha, ini juga penting ya. Dan kemudian ada dana ibadah haji, karena kebutuhan kita kan tidak hanya kebutuhan yang bersifat duniawi ya. Tujuan hidup daripada keluarga kita biar sakinah mawaddah warohmah adalah bahagia dunia maupun akhirat. Maka salah satu tujuan keuangan adalah kita punya dana ibadah, misalnya haji ataupun umroh. Nah, untuk mewujudkan ini perlu diatur keuangan kita. Kemudian ada rencana keluarga. Mungkin keluarga sudah menyepakati tahun pertama akan berencana membeli rumah misalnya, maka ini nanti strategi-strateginya seperti apa ya. Nah, kemudian arus kas pengeluaran pemasukan ini juga perlu diatur. Untuk mengatur keuangan keluarga ada beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan, seperti aplikasi Kakekku, kalkulator keuangan keluarga ya. Kemudian apa tujuan keuangan keluarga? Tujuannya apa? Keuangan keluarga ini kok diatur gitu ya. Misalnya tujuan kita seperti tadi ingin beli rumah misalnya. Ingin beli rumah, maka harapan tercapainya kita juga ini ya, punya rencana harapan tercapainya misalnya Mei 2026 seperti itu ya. Kemudian langkahnya yang harus dilakukan apa? Misalnya menghemat pengeluaran, pos-pos mana yang bisa dikurangi misalnya kan. Nah, atau menabung dan seterusnya ya. Ini jika tujuannya adalah punya rumah. Kemudian jika punya mobil nanti langkahnya seperti apa, misalnya pendidikan anak seperti apa, untuk umroh misalnya kita tahun berapa, haji misalnya. Nah, ini tujuan keuangan keluarga menjadi lebih fokus di sini ya. Calon pengantin yang berbahagia, kita lanjutkan dengan metode pengelolaan keuangan keluarga. Metodenya ada yang disebut dengan rumus 40, 30, 20, dan 10 ya. Rumus ini dari seluruh penghasilan atau pendapatan, kalau yang bekerja suaminya, kalau yang bekerja suami istri berarti dijadikan satu. Kemudian dari seluruh penghasilan ini yang 40% untuk memenuhi kebutuhan pokok ya, kebutuhan pokok keluarga. Kemudian yang 30% untuk memenuhi kewajiban seperti cicilan dan sebagainya.
kemudian yang 20% untuk tabungan, yang 10% untuk zakat, infak, sedekah maupun uang sosial lainnya. Nah, ada juga rumus yang lain yang menggunakan rumus 60 20 20 ya. 60 dari total penghasilan itu untuk kebutuhan pokok termasuk bayar hutang, kemudian yang 20% untuk memenuhi keinginan-keinginan ya, kemudian yang 20% lagi untuk tabungan maupun investasi. Ya. Bagaimana tips mengelola keuangan keluarga? Yang pertama adalah buat anggaran bersama pasangan. Mas dan Mbak, tolong ambil kertas ya. Kita buat anggaran bersama, Mas dan Mbak, pasangan. Nanti anggaran, contohnya anggaran bulanan ya. Anggaran bulanan untuk kebutuhan pokok makan misalnya. Makan itu dari mulai beras ya, kebutuhan pokok berdua misalnya, karena belum punya anak kan berdua dulu. Berdua, kemudian ada lauk pauk, ada alat-alat kebersihan misalnya, ada transportasi, ada komunikasi, ada air, listrik ya, terus mungkin juga kebersihan ya. Ini juga dianggarkan nanti dalam 1 bulan pengeluarannya berapa ya, apakah antara pemasukan dengan pengeluaran ini bisa sinkron atau bahkan lebih ya, ada saldonya lah, ini yang diharapkan ya. Jadi dibuat anggaran secara rinci untuk pengeluaran bulanan ya Mas, Mbak ya, biar bisa tahu bahwa suaminya ketika memberikan uang bulanan ternyata pengeluarannya adalah sekian. Jadi ada keterbukaan saling memahami, karena harga-harga juga kadang-kadang fluktuatif ya, naik turun. Jadi biar suami paham juga, makanya dibuatlah anggaran bersama pasangan. Tidak hanya sendiri perempuan saja yang membuat anggarannya, suami tidak mau tahu, terus pokoknya aku ngei duit sakmene cukup perak cukup. Nah, ini yang kadang jadi problem di sini ya. Maka tipsnya mengelola keuangannya adalah dibuat bersama. Kemudian libatkan semua anggota keluarga. Dilibatkan, mungkin ada kebutuhan-kebutuhan yang mendesak yang harus dipenuhi, maka ketika menganggarkan ini harus dilibatkan. Kemudian identifikasi kebutuhan dan keinginan. Orang suka lupa ya antara kebutuhan dan keinginan. Nggak butuh banget sebenarnya, tapi hanya ingin ya. Misalkan kita ada diskon misalnya ya, tapi sebenarnya nggak butuh banget, cuma karena ada ketertarikan itu akhirnya beli, padahal itu hanya sebatas keinginan yang bisa saja menghabiskan pendapatan kita dalam waktu 1 bulan berjalan itu. Maka penting banget kita mengidentifikasi, oh ini kebutuhan, ini enggak, ini bisa ditunda. Ya, seperti itu ya. Kemudian tentukan skala prioritas. Kalau sudah bisa membedakan mana kebutuhan dan keinginan, maka prioritas keluarga ini apa? Dalam 1 bulan misalnya, atau 1 tahun berjalan, atau 2 tahun. Kalau seperti tadi sudah ada prioritas, misalnya mau beli rumah, atau mau beli mobil, atau mau haji dulu, atau umroh dulu, maka prioritas ini fokus, seluruh anggota fokus ke situ, baik dengan ikhtiarnya, usaha maupun berdoa, fokus ke situ semuanya. Kemudian yang berikutnya adalah buat daftar pendapatan dan pengeluaran ya, ada daftarnya, pendapatan sekian, pengeluaran sekian. Jadi nanti berikutnya bisa dievaluasi kalau misalnya ada kalau dibuat daftar pendapatan dan pengeluaran kan berikutnya bisa dievaluasi ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah sisihkan dana darurat. Dana darurat ini juga penting. Ada hal-hal yang kadang tidak terduga yang membutuhkan pendanaan. Kemudian menabung dan investasi, ini juga penting. Menabung dan juga investasi bagi keluarga, karena kedepannya juga belum tahu, ada kemungkinan-kemungkinan seperti tadi yang saya sampaikan, ada mungkin PHK, ada kebangkrutan dan sebagainya. Dan yang jelas untuk hari tua itu seperti pensiun ya, itu juga harus disiapkan bagi yang wira swasta. Kemudian evaluasi tadi ya, dari keseluruhan pengelolaan keuangan keluarga harus dievaluasi.
sekiranya ada pos-pos yang bisa dikurangi ketika ada prioritas, skala prioritas tadi, maka mungkin bisa dikurangi di situ ya. Dan dengan demikian, maka dengan evaluasi ini bisa menyesuaikan anggaran-anggaran dalam keluarga. Baik, untuk kesimpulannya bahwa keluarga yang sakinah mawaddah warahmah akan terwujud apabila terpenuhi kebutuhan dengan baik. Yang berikutnya masing-masing harus memahami kebutuhan diri dan kebutuhan bersama. Pemenuhan kebutuhan dan pengelolaan keuangan keluarga adalah tanggung jawab bersama. Harus dilakukan dengan bekerja sama dan bermusyawarah. Semua anggota keluarga harus mengedepankan skala prioritas dan dapat membedakan antara kebutuhan dan keinginan, memahami strategi yang dapat digunakan dalam pemenuhan kebutuhan keluarga. Baik, calon pengantin yang berbahagia, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.